tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di WTC Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Shalom adik-adik, yeay, hari Minggu kita harus sukacita karena kita mau ketemu Tuhan Yesus di rumah Tuhan. Kita mau beribadah. Nah, Kak Ermin mau menemani kalian untuk mengikuti ibadah online WTC Kids. Yeay. Oke, sebelumnya Kak Ermin mau tanya, apa kabarnya adik-adik? Wow, luar biasa. Yes. Kalau begitu kita harus senyum, kita harus sukacita untuk datang ke rumah Tuhan. Nggak ada yang lemes, nggak ada yang capek, nggak ada yang malas-malasan. No. Kita mau semangat ya adik-adik. Yuk, kita mau berdoa terlebih dulu sebelum kita beribadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang penuh sukacita, karena kami mau beribadah, kami mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya supaya sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah online WTC Kids. Berkati kami mulai awal sampai selesai, dan kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Everything keeps telling me to quit and not go where I'm going. But I'm never ever gonna stop, and there's no sign of slowing. Ooh, not moving backward. Ooh, I'm moving forward. 'Cause you give me the power to never give up. You give me your power when it's more than enough. I made my decision, quitting's not an option. No matter how hard it gets, I know I'm in, 'cause you give me the power. I'm committed to your plan, so I'll follow all of my days. Every day you give me strength to follow after your way. 'Cause you give me the power to never give up. You give me your power when it's more than enough. I made my decision, quitting's not an option. No matter how hard it gets, I know
Jesus can do anything. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number one. So I jump up and down to praise him. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Alright. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number one. So I jump up and down to praise him. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Mari adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih.
Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau atur langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oke, kita coba mulai dari sekarang ya. Kalian mau
tidak menggunakan handphone ini? Biasanya apa yang kita lakukan ya? Kalau mau ngapain ya Kak Ermin ya? Anaknya mau ngapain adik-adik? Wah, aku mau baca aja buku. Oke, baca. Ya, bosan. Apa ya? Aduh, enaknya nih. Lihat siapa yang hubungin aku ya? Aduh, pengen apa ya? Aku mau menggambar aja. Siapin pensil warnanya dan buku gambarnya. Oke, mau gambar. Baca udah, gambar udah, apalagi ya? Aduh, pengen main games nih adik-adik. Tapi aku harus bertahan nih. Aku harus bisa bertahan. Aku mau jadi baik. Aku nggak mau tergantung sama benda itu. Terus mau ngapain adik-adik kita ya? Nonton TV. Oke, nonton TV. Ya, nonton TV nggak ada film seru. Biasanya film serunya di HP. Biasanya main TikTok. Lihat TikTok. Sekarang mau ngapain adik-adik? Aduh, aku harus bisa. Susah ya ternyata adik-adik ya. Ya, oke. Lumayan. Paling tidak sekian jam Kak Ermin sudah tidak menggunakan handphone. Tapi susah juga ya adik-adik ya. Kira-kira nih, Tuhan tahu nggak kita sedang melakukan sesuatu hal yang baik? Kita bisa melakukan menggambar, membaca buku, mungkin membantu mama papa dengan kita meletakkan handphone kita adik-adik. Tuhan tahu loh, dan Tuhan mau menolong kita untuk tetap bertahan. Tuhan mau menolong kita untuk bisa, karena Tuhan menyertai kita. Nah, adik-adik, seperti pendaki gunung, kalau dia mendakikan, aduh sampai mana nih puncaknya, aduh sampai mana, kapan nih puncaknya, aduh capek. Tapi pada saat dia di atas gunung melihat pemandangan yang luar biasa, itu luar biasa adik-adik. Kalian juga bisa luar biasa kalau kalian bisa bertahan, karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Yuk kita memuji Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan hari ini dari Kitab Ulangan 3 sampai Kitab Ulangan 13. Kisahnya bersama dengan Head Puppet Theater. Panas, api. Api memang panas, tetapi tidak demikian dengan api yang dijumpai oleh Musa. Adik-adik, waktu Musa berumur 80 tahun, dia bertemu dengan Tuhan dalam bentuk semak-semak berapi. Dan saat itulah Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang dilakukan oleh Firaun
yang jahat. Namanya Musa. Biarkan umatku pergi. Wah, semaknya terbakar. Waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa merasa tidak yakin dan tidak percaya diri. Dia merasa tidak mampu, dia takut dan khawatir. Orang-orang tidak percaya kalau Tuhan mengutus dia untuk membebaskan bangsa Israel. Dan juga dia tidak pandai bicara. Musa, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku telah melihat penderitaan umatku di tanah Mesir ini. Aku akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Oke Tuhan, itu ide yang baik. Sampai ketemu. Ku utus engkau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Aku? Tapi siapa yang akan percaya kalau engkau yang mengutus aku? Lemparkan tongkatmu ke tanah. Wow, luar biasa. Tapi aku gugup dan tak pandai bicara kalau kembali ke Mesir. Tuhan menunjukkan mukjizat di hadapan Musa, di mana tongkatnya menjadi ular dan kembali menjadi tongkat. Nah adik-adik, dan Tuhan pun memberikan semangat buat Musa, dan dia pun diutus tidak sendiri, tetapi dia akan bersama-sama dengan Harun menemui Firaun. Tuhan katakan, biar umatku pergi. Tuhan, apa peduliku dengan apa yang dia katakan? Kenapa panas sekali? Ketahui, aku tidak akan mengizinkan Israel keluar dari tanah Mesir, dan aku akan membuat mereka kerja lebih keras lagi. Aku adalah Firaun terbaik. Tuhan yang mengutus aku mengatakan, biar umatku pergi. Ketahuilah, kalau kau tidak izinkan, Tuhan akan mengubah air sungai ini menjadi darah dengan tongkatku. Ya! Sulap murahan. Apa peduliku? Aku tetap tidak akan membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan mengirim kata. Tidak setuju. Aku suka kata. Bahannya seenak ayam. Tuhan mengirim nyamuk dan lalat. Bikin kotor saja. Tinggal aku semprot dengan obat nyamuk. Hewan-hewan ternakmu akan kena penyakit dan mati. Engkau mengalami masalah besar, Firaun. Hujan es datang. Kini giliran belalang datang. Baiklah, ini kelihatannya semakin serius. Jadi, tetap tidak. Nah adik-adik, kegelapan akhirnya melingkupi seluruh tanah Mesir. Dan juga terakhir, anak sulung mati, termasuk anak sulung Firaun. Pergilah. Akhirnya Firaun pun menyerah, dan bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Walaupun yang sebelumnya sudah berkali-kali Musa ditolak, Musa diremehkan oleh Firaun, tetapi Musa tetap semangat. Dia tidak putus asa, dia terus berjuang karena dia tahu
ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia. Dan karena Musa tahu ada Tuhan Yesus yang menyertai dia, dia tetap semangat sampai akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ingat ceritanya adik-adik? Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, ingin bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Diperbudak itu nggak enak adik-adik. Capek, sakit, menderita. Wah, pokoknya nggak enak. Masa yang tidak enak. Mereka ingin bebas. Dan Tuhan tahu apa yang mereka alami. Tuhan juga mau menyelamatkan bangsa Israel adik-adik. Makanya Tuhan pakai Musa. Dia berbicara dengan Musa dari semak duri untuk memberitahukan kepada Musa bahwa Tuhan mau tolong bangsa Israel. Nah, adik-adik, peristiwa bangsa Israel ini pasti kalian sudah tidak asing lagi. Pasti sudah ingat. Nah, karena peristiwa ini peristiwa besar sekali. Banyak mujizat Tuhan terjadi yang dialami oleh bangsa Israel adik-adik. Mulai dari 10 tulah. Nah, bangsa Israel bebas dari tulah-tulah itu. Kemudian keluar dari Mesir, lalu dikejar-kejar sama bangsa Mesir. Tuhan membelah Laut Merah dan bangsa Israel bisa melewati laut itu. Bebas, mujizat Tuhan, Tuhan selamatkan. Lalu lapar, Tuhan kasih makanan. Adik-adik, Tuhan itu sayang sama bangsa Israel. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel karena Dia sayang. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita itu disayang Tuhan. Siapa yang merasa disayang Tuhan, angkat tangan. Wah, betul, semua tangan-tangan diangkat. Benar sekali, Tuhan itu sayang kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Kita lagi dalam masa-masa sulit, kita sedih, kita bingung, kita khawatir, kita takut, kita capek. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tahu. Bertahanlah adik-adik, bertahan. Kalau kalian ada masa-masa yang gak enak, masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa capek, masa-masa bingung, berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan ingin menyelamatkan kalian. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar seperti Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Bangsa yang dikasihi Tuhan. Kalian anak yang dikasihi Tuhan. Ingat adik-adik, bertahanlah. Karena Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memampukan kita adik-adik. Jadi lakukanlah sesuatu yang baik. Jangan putus asa, terus lakukan yang baik. Jangan menyerah, terus lakukan sesuatu yang baik. Seperti di Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Oke, semangat. Jangan ada yang lemah, jangan ada yang lelah. Semangat, terus semangat, bertahanlah karena Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Adik-adik, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah online WTC Kids hari ini. Kita sudah berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah ingat pesan Tuhan hari ini. Bertahanlah karena Tuhan tahu apa yang kita alami.
So, adik-adik ingat, kalian harus tetap kuat, semangat, karena Tuhan Yesus tahu apa yang kita alami. Dia akan tolong kita, Dia akan hiburkan kita, Dia akan bantu kita. Jangan khawatir. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah hari ini. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang sangat amat baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah online WTC Kids. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ingatkan kami bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan tahu apa yang kami alami. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berikan kekuatan, Tuhan pasti hiburkan. Kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir, kami nggak perlu cemas Tuhan, kami nggak perlu sedih. Kami harus sukacita selalu karena ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Sudah selesai ibadah kita. Oh ya, kami mau ingatkan kalian dan selalu ingatkan kalian untuk adik-adik join Kids Altar. Siapa yang belum join Kids Altar? Wah, masih ada tuh 1-2 mungkin ya. Ayo adik-adik yang belum join Kids Altar, segera daftar, segera kalian kasih tahu papa mama untuk menghubungi kakak-kakak sekolah minggu untuk mendaftarkan. Dan kalian tahu adik-adik di Kids Altar kita banyak melakukan hal-hal yang membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin sayang Tuhan. Kita bisa berbagi, kita bisa dengerin teman kita sharing, kita bisa mendoakan mereka, menguatkan mereka, kita bisa bertumbuh semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin sayang Tuhan, karena semakin tahu firman Tuhan. Joinlah Kids Altar, kakak-kakak semuanya menunggu kalian. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.